Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat ya dan tetap semangat belajar dari rumahnya. Nah, hari ini bahas materi pelajaran PPKN tentang aturan di sekolah. Nah, sebelum masuk ke materi, jangan lupa ya kalian berdoa terlebih dahulu supaya materi yang akan disampaikan bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Sadaqallahul azim. Yuk mari kita simak untuk materi hari ini. Menyebutkan aturan di sekolah. Aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada, termasuk saat kita berada di sekolah. Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah, tanpa terkecuali. Jadi, guru, murid, penjaga sekolah, OB, semuanya pun harus mematuhi aturan di sekolah. Nah, selanjutnya, contoh aturan di sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Kedua, membuang sampah pada tempat sampah. Ketiga, memakai seragam dengan rapi sesuai jadwal. Keempat, tidak terlambat datang ke sekolah. Kelima, tertib saat mengikuti pelajaran di kelas. Keenam, berpakaian rapi. Dan yang ketujuh, wajib mengikuti upacara bendera di sekolah. Nah, kalian ingat ya contoh aturan di sekolah ini dan kalian terapkan nanti pada saat kalian sudah masuk ke sekolah. Oke, selanjutnya ada akibatnya nih jika kalian tidak mematuhi aturan di sekolah. Nah, aturan dibuat agar semua kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan tertib. Tidak mematuhi aturan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya nih, terlambat mengikuti pelajaran di sekolah, lalu mendapat hukuman atau sanksi dari guru, dan mengganggu kegiatan belajar dan mengajar. Nah, selain itu, jika kalian mematuhi aturan di sekolah, ada nih manfaatnya. Yang pertama, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab kalian. Kedua, menjaga kenyamanan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, disenangi guru dan teman-teman di sekolah. Oke, diingat ya, apa akibatnya jika kalian tidak mematuhi aturan di sekolah, lalu contoh aturannya dan manfaat aturan mematuhi aturan di sekolah. Kita akan belajar tentang kalimat tanya. Tema 6, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Ada yang tahu kalimat tanya itu apa? Kalimat tanya. Kalimat tanya atau kalimat yang disampaikan dengan maksud mendapatkan jawaban berupa informasi, penjelasan, atau pernyataan. Miss ulang kembali ya. Kalimat tanya adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud mendapat jawaban berupa informasi, penjelasan, atau pernyataan. Ciri-ciri kalimat tanya. Yang pertama, diawali dengan kata tanya. Kata tanya.
Jangan lupa ya, diawali dengan kata tanya. Yang kedua, diakhiri dengan tanda tanya. Diakhiri dengan tanda tanya. Ketiga, sering mendapatkan imbuhan kan dan kah. Sering mendapat imbuhan kan dan kah. Dan yang keempat, terkadang dipisah dengan tanda koma. Terkadang dipisah dengan tanda koma. Lanjut ya. Kata tanya. Apa? Lihat ya, kata tanya yang pertama adalah apa. Kedua, di mana. Dan yang ketiga, kapan. Keempat, siapa. Kelima, mengapa. Dan keenam, bagaimana. Yang terakhir, berapa. Lihat ya, Miss ulang lagi ya. Kata tanya yang pertama adalah apa, diawali dengan huruf A. Di mana, di, kapan, K, siapa disingkat si, dan mengapa diambil M-nya, bagaimana, ba, dan berapa. Atau lebih mudah dikenal dengan kata tanya adik Simba berapa. Adik Simba berapa. Oke. Yang kedua adalah tanda tanya. Masih ingat tanda tanya itu seperti apa? Oke, betul. Lanjut ya. Cara menghafal kata tanya adalah huruf depannya atau yang Miss beri merah ya. Adik Simba berapa? Oke. Kata tanya dikenal dengan adik Simba berapa? Oke. Lanjut ya. Contoh kalimat tanya. Karena semua anak-anak sudah pandai membuat kalimat tanya, Miss memberikan 3 contoh saja ya. Contohnya mudah. Yang pertama, siapa nama ayahmu? Dan yang kedua, berapa nomor rumah Ririn? Dan yang ketiga, kapan upacara bendera dilaksanakan? Untuk kalimat tanya lainnya, anak-anak sudah pandai bukan membuatnya? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, mata pelajaran matematika tentang satuan berat. Halo teman-teman, pernahkah kalian menimbang benda? Kapan dan apakah yang kalian timbang? Nah, tahukah kalian apakah satuan yang digunakan untuk menimbang? Yang pertama, kita akan belajar tentang macam-macam alat timbang. Yang pertama adalah timbangan jarum, atau yang biasa disebut dengan timbangan kue, karena biasa digunakan untuk menimbang bahan-bahan kue. Dan yang kedua adalah timbangan digital. Timbangan digital sudah digunakan. Hanya dengan menaruh barang di atasnya, kalian tinggal melihat digit angka yang ditentukan,
maka sebesar itulah berat barang yang kalian timbang. Dan yang ketiga adalah timbangan timbel. Timbangan timbel biasa juga disebut dengan timbangan pasar karena biasa digunakan para penjual di pasar. Timbangan timbel menggunakan anak timbangan untuk menentukan berat benda. Satuan baku untuk mengukur berat. Satuan baku yang digunakan untuk mengukur berat antara lain gram, biasa disingkat dengan huruf G, kilogram, biasa disingkat dengan huruf KG, dan ons. Satuan-satuan tersebut biasanya tertera di alat timbang yang akan kalian gunakan untuk menimbang. Selanjutnya, mengukur berat benda. Cara mengukur berat benda pada timbangan digital, kita cukup melihat satuan pada timbangan. Kemudian kita lihat digit angka yang ditentukan setelah meletakkan benda di atas timbangan. Berarti berat jambu 10 ons dan berat telur 1000 gram. Kemudian untuk timbangan jarum, kita cukup meletakkan benda di atas timbangan, kemudian melihat arah jarum. Angka yang ditentukan jarum adalah berat benda tersebut. Berarti berat tepung adalah 600 gram. Yang ketiga, timbangan timbel. Sebelum menimbang, kita harus melihat anak timbangan terlebih dahulu. Anak timbangan yang digunakan biasanya 1 kg dan bisa anak timbangan yang lain. Kali ini, Bu Nur menggunakan anak timbangan 1 kg. Maka banyak anak timbangan adalah berat wortel. Berat wortel adalah 1 kg. Nah, anak-anak mudah buka. Kita buka slide selanjutnya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menjelaskan dulu kompetensi untuk KD materi ini. Yaitu yang pertama, mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak, dan keterampilannya yaitu menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Yang kedua, dengan menyanyikan lagu anak, siswa dapat mengenal pola irama sederhana. Nah, sudah siap ya? Mari kita pelajari lagi. Dengarkan lagunya dan mari kita memperhatikan panjang dan pendek bunyinya. Induk
Nah, di sini siswa nanti mengikuti guru menyanyikan lagu Ayamku sesuai video di atas ya. Dan mengidentifikasi bunyi panjang dan pendek dalam lagu. Boleh disalin di rumah, di kertas, dan diberi tanda biar lebih paham dan ingat. Siswa menandai bagian lagu dengan garis bawah jika bunyinya panjang. Siswa menandai bagian lagu dengan titik atau lingkaran hitam jika bunyinya pendek. Panjang dan pendek bunyi dijelaskan sebagai berikut. Nanti di sini sudah tertulis ya. Ini yang di garis bawah panjang hitam itu adalah dibunyikan panjang ya. Boleh ditulis, boleh tidak ya. Kalau biar ingat ditulis, disalin di buku tulis. Tidak perlu difotokan, buat belajar sendiri di rumah saja. Dalam sebuah lagu itu ada judul, ada birama, ada nada, ada tempo. Nah, di sini kan semuanya. Untuk mengetahui birama suatu lagu, kita bisa menemukannya pada bagian atas dari notasi angka dan notasi balok lagu tersebut. Pada bagian atas notasi angka lagu Ayamku terdapat apa itu? Judul, ya betul, Ayamku. Terus di bawahnya ada do sama dengan D 2/4 sedang. Ciptaan A.T. Mahmud. Nah, dari keterangan di atas menunjukkan judul lagunya apa itu? Iya, betul sekali. Judul lagu tersebut adalah Ayamku. Nada dasarnya adalah apa? Nada dasarnya do sama dengan D ya. Membacanya seperti itu ya. Jadi do sama dengan D itu adalah nada dasar. Sedangkan jika ditanya, birama pada lagu Ayamku berapa? Birama yang digunakan pada lagu Ayamku adalah 2/4. Nah, sedangkan sekarang tempo. Tanya, tempo lagu pada lagu Ayamku itu adalah berapa? Tempo lagu tersebut adalah sedang ya. Di atas not angka sudah tertulis ya di situ ya. Jadi kita harus bisa membacanya. Lagu tersebut diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, jika suatu saat Ustaz nanyakan harus sudah bisa semuanya ya. Nah, biasanya di sini itu setiap judul lagu berbeda-beda ya. Perhatikan di sini. Jika Ustaz tanyakan sesuatu di lagu itu perhatikan di sini. Ciptaan, judul sama ini ya, birama, tempo sama nada dasar. Nah, dari penjelasan di depan sudah kita nyanyikan bersama videonya, sudah kita jelaskan panjang dan pendek nadanya, sudah kita jelaskan membaca bagian atas not angkanya, sudah kita jelaskan semuanya ya. Nah, terus terapkan protokol kesehatan 4M ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kita berdoa lebih dahulu ya. Doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali,
dan janganlah engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Sadaqallahul azim. Selesai, amin. Miss akhiri ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.